Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalilur Rahman dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3 kelas 3E. Di video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah metode dan strategi belajar mengajar. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Sebelum meranjak kepada pembahasan perbedaan kurikulum, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana atau program yang berisi tujuan, materi, dan metode pengajaran yang digunakan dalam suatu sistem pendidikan. Kurikulum bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuan peserta didik, serta mencakup sebagai aspek seperti pendidikan akademik, keterampilan, dan sikap. Kurikulum dapat bervariasi antara tingkat pendidikan. Selanjutnya, perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka merupakan dua model pembelajaran yang diterapkan di Indonesia. Kurikulum K13 lebih berfokus pada pelajaran yang berpusat pada guru, yaitu guru menjelaskan materi secara langsung kepada peserta didik dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu. Jadi guru sebagai sumber pengetahuan bagi para peserta didik. Sementara kurikulum Merdeka lebih berfokus pada pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu siswa berpartisipasi dalam diskusi, proyek, ataupun kegiatan yang lain. Selanjutnya, kurikulum K13, pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang pertama, guru sebagai pusat utama pengetahuan dan informasi bagi peserta didik. Yang kedua, siswa pasif, yaitu siswa yang lebih banyak menerima informasi, pengetahuan, dan mengikuti instruksi dari guru. Yang ketiga, materi terstruktur. Materi pembelajaran disusun secara terstruktur dan terurut dalam buku teks atau buku lembar kerja siswa. Selanjutnya, kurikulum Merdeka, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang pertama, siswa aktif. Siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas melalui diskusi, proyek, presentasi, ataupun kegiatan yang lain. Yang kedua, pengembangan diri, yaitu kurikulum Merdeka mendorong para peserta didik untuk mengembangkan bakat minat mereka di dalam kelas maupun di luar. Yang ketiga, pembelajaran bermakna. Siswa diajak untuk menghubungkan materi yang didapat dalam pembelajaran dengan kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Lanjut, peran guru dalam kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, yaitu peran guru dalam kurikulum K13 yaitu guru sebagai penyampaian materi dan penilaian. Sedangkan kurikulum Merdeka, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran dan pembimbing. Selanjutnya, perbedaan pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama, perbedaannya dari kurikulum K13, pendekatan pembelajaran umumnya bersifat konvensional dengan fokus pada penguasaan materi. Sedangkan perbedaan dari kurikulum Merdeka, pendekatan pembelajaran yang lebih beragam, meliputi pelajaran berbasis proyek, diskusi, pembelajaran tematik, dan pembelajaran diferensiasi. Itu perbedaannya dalam kurikulum. Selanjutnya, perbedaan sistem penilaian.
Dalam kurikulum K13 penilaian dalam kurikulum K13 yaitu menggunakan penilaian yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur pengembangan para siswa. Dan perbedaan dari kurikulum Merdeka yaitu penilaian dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, fokus pada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, pengukuran pengetahuan dan pemahaman siswa melalui ujian, tugas, dan proyek. Penilaian ini meliputi tes tulis, pilihan ganda, dan soal uraian. Selanjutnya, keunggulan kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kreativitas, yaitu yang pertama, merangsang kreativitas. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide dan mengembangkan kreativitas. Yang kedua, kolaborasi, yaitu pembelajaran yang berbasis proyek untuk mendorong siswa bekerja sama dan saling belajar. Yang ketiga, inovasi, yaitu kurikulum Merdeka mendorong siswa untuk berpikir kritis, menemukan solusi kreatif terhadap masalah. Itu keunggulan kurikulum Merdeka. Selanjutnya tentang implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti buku teks dan alat bantu pembelajaran masih menjadi kendala dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, pengembangan guru. Guru perlu pelatihan dan pendampingan yang memadai untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, infrastruktur, yaitu sarana prasarana sekolah perlu disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, kesimpulannya dari pembahasan dari tadi, kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih inovasi dan relevan dengan kebutuhan siswa di era digital. Implementasi kurikulum Merdeka memerlukan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk guru, orang tua, dan pemerintah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.